Halo teman-teman, di sini kami akan membahas terkait studi kasus Progeria Syndrome Premature Aging dengan dosen pengampu Bapak Atang SSI MSI. Untuk anggota kelompoknya sendiri, ada Wulan Suci Fitriani dengan NIM 072, ada Nailatul Mukaromah dengan NIM 073, ada Umi Ropiko Al-Ajijah dengan NIM 074, dan Rosijika Putri Ganduwulan dengan NIM 077. Progeria syndrome dikenal juga dengan nama Hutchinson-Gilford syndrome atau penyakit karena kelainan genetik progresif yang menyebabkan penuaan dini pada anak-anak. Kondisi ini merupakan kombinasi dari dwarfism dan penuaan dini yang diduga karena sindrom resesif autosom. Kelainan ini sangat langka terjadi secara sporadis dengan insiden kejadian 1 dalam 8 juta kelahiran. Berdasarkan data yang dihimpun, laki-laki memiliki peluang lebih besar yaitu 1,5 kali dibandingkan perempuan. Progeria syndrome merupakan kelainan genetik langka yang menyebabkan proses penuaan berlangsung sangat cepat pada anak-anak. Penyebab utama sindrom ini adalah mutasi spontan atau de novo pada gen LMNA yang bertanggung jawab untuk menjadi protein lamin A, yang termasuk dalam salah satu komponen struktural utama lamin inti sel. Mutasi tersebut akan menyebabkan terjadinya spesies abnormal yang menghasilkan progerin atau protein beracun, sebagai bentuk pendek dari lamin A yang tidak dapat mengalami proses fase translasi secara sempurna, sehingga tetap melekat pada membrana inti sel dalam bentuk yang fragmentalis permanen. Penumpukan protein di membrana inti akan mengganggu struktur dan fungsi inti, sehingga menyebabkan ketidakseimbangannya genom, gangguan replikasi DNA, stres oksidatif, dan difusi sel secara menyeluruh. Kerusakan ini akan mengakibatkan gangguan proliferasi dan regenerasi sel yang memacu terjadinya penuaan dini. Bagaimana gejala umum pada penderita progeria syndrome? Progeria adalah kelainan genetik langka yang menyebabkan perubahan fisik pada balita. Ciri-ciri utamanya yaitu meliputi kulit yang keriput akibat berkurangnya jaringan lemak, rambut rontok, dan perubahan wajah seperti hidung yang menyempit, kening yang lebih besar, serta gigi yang terlambat tumbuh atau tidak tumbuh sama sekali. Mata pada penderita biasanya tidak mengalami perubahan, kecuali kantung mata yang membesar. Ada pula gejala lain termasuk telinga yang menonjol, kerontokan rambut atau alopecia, hilangnya lemak subkutan, kelainan tulang dan sendi, serta masalah jantung dan pembuluh darah, yang umumnya muncul sekitar usia 18 bulan. Apakah progeria syndrome dapat diturunkan dari orang tua ke keturunannya? Jawabannya adalah progeria atau HGPS adalah penyakit yang biasanya tidak diwariskan secara langsung. Penyebab utamanya yaitu adalah mutasi de novo pada gen LMNA yang muncul secara spontan, di mana mutasi ini terjadi pada sel telur atau sperma saat pembentukan gamet. Mayoritas kasus terjadi secara sporadis dan tanpa riwayat keluarga. Oleh karena itu, resiko penurunan pada anak lain sangat rendah kecuali ada kondisi langka yaitu gonadal mosaicism. Gonadal mosaicism adalah ketika mutasi hanya terdapat di sebagian sel kelamin orang tua. Oleh karena itu, HGPS dianggap sebagai mutasi baru, bukan penyakit keturunan pada pola pewarisan yang jelas. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait bagaimanakah mekanisme progeria syndrome bekerja sehingga dapat berakibat fatal atau mengakibatkan kematian pada anak. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa penuaan ditandai dengan kemunduran fungsi fisik dan fisiologi secara terus-menerus yang dapat menyebabkan penurunan kapasitas fungsional dan peningkatan kerentanan terhadap penyakit dan kematian. Menurut Cisneros et al. Tahun 2023, mekanisme yang dapat menjelaskan bahwa progeria syndrome diakibatkan oleh beberapa macam. Di sini kami mengambil 2 macam yaitu disfungsi mitokondria dan juga pemendekan telomer. Secara khusus, disfungsi mitokondria telah ditemukan pada sel penderita progeria syndrome yang ditandai dengan cacat morfologi mitokondria, penurunan mobilitas mitokondria, gangguan pernapasan, akumulasi spesies oksigen reaktif, dan kadar ATP yang rendah. Defisiensi ini sebagian disebabkan oleh kurangnya biogenesis mitokondria yang terkait erat dengan ekspresi rendah peroksisom proliferator activated, reseptor gamma koaktivator 1-alpha, pengatur utama homeostasis mitokondria. Penurunan fungsi mitokondria ini juga dikaitkan dengan berbagai penyakit.
Pada pemendekan telomer, ini akan mengalami pemendekan setiap kali sel membelah, yang akhirnya dapat memicu peristiwa seluler seperti apoptosis karena mencapai batas kritis. Panjang telomer merefleksikan tingkat replikasi sel dan dianggap sebagai penanda penuaan. Pada sindrom progeria, sel mengalami pemendekan telomer yang dipercepat yang menghubungkan dengan efek negatif progeria pada sel. Progerin mengganggu replikasi DNA dengan mempengaruhi protein pCNA dan XPA yang kemudian memicu respon kerusakan DNA dan berhenti dari siklus sel. Nah, itu adalah terkait dua mekanisme yang dapat mengakibatkan progeria sindrom. Berdasarkan penyebab terjadinya, mungkinkah progeria sindrom dapat disembuhkan? Jelaskan mengapa demikian. Hingga kini belum ada obat definitif untuk progeria yang disebabkan oleh mutasi gen LMNA menghasilkan progerin, protein abnormal yang mempercepat penuaan dengan merusak sel tubuh. Penelitian terus dilakukan termasuk terapi gen dan pengeditan gen seperti CRISPR, serta upaya menghambat produksi progerin. Lonafarnib adalah obat yang menunjukkan hasil menjanjikan dapat memperlambat gejala pada anak-anak, dan terapi gen telah berhasil memperbaiki mutasi LMNA pada model tikus. Meskipun banyak penelitian diperlukan, harapan untuk terapi efektif tetap ada. Pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme molekuler patogenesis Hutchinson-Gilford progeria syndrome (HGPS) telah menghasilkan terapi klinis dan praklinis yang menargetkan pembentukan progerin. Namun, terapi kuratif belum ditemukan karena progerin masih merusak struktur nuklir dan epigenik. Perbaikan klinis pasien dikaitkan dengan pengurangan progerin dan perbaikan struktur nuklir serta kromosom. Lonafarnib, inhibitor farnesyl transferase, adalah satu-satunya obat yang disetujui FDA untuk pengobatan HGPS. Pada banyak kasus yang terjadi, bagaimana sih bisa proses penuaan itu dapat berbeda antara individu? Ya, di mana hal ini tuh dipengaruhi oleh kondisi kesehatan metabolik dan fungsi biologis tubuh, di mana contohnya itu adalah sindrom metabolik atau tekanan darah tinggi, gula darah tidak stabil, serta gangguan lemak. Kondisi ini nantinya dapat mempercepat penurunan kekuatan otot dan fungsi fisik. Dan maka dari itu, usia biologis lebih menentukan dibanding usia kronologis. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu progeria sindrom atau HGPS adalah penyakit penuaan dini yang disebabkan oleh mutasi pada gen LMNA dan juga akumulasi progerin. Bayi dengan progeria tampak normal saat lahir namun mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan seperti kulit keriput dan rambut rontok antara usia 6-12 bulan, serta terjadinya perubahan pada wajah dan pertumbuhan gigi yang tidak normal. Penyakit ini tidak diprediksi sebagai kondisi yang diwariskan dari orang tua dan pengobatan difokuskan pada memperbaiki mutasi gen. Penuaan dapat dipengaruhi oleh faktor intrinsik seperti genetik dan metabolisme, serta faktor ekstrinsik seperti paparan sinar UV dan juga polusi. Proses penuaan bervariasi antara individu dan organ yang bergantung pada gaya hidup dan lingkungan. Berikut adalah referensi yang kami